Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku selalu buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia dan yang ada di luar Indonesia. Semoga kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari persekutuan-persekutuan terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali episode yang keempat tentang imam besar. Hakikat imam besar itu yang bagaimana? Hakikat imam besar itu adalah jiwa yang sudah mengaplikasikan kalimat-kalimat thayyibah. Jiwa yang selalu mengaplikasikan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah hakikat imam besar yang mengimami, yang menghidupi, yang menguasai, dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk diri manusia kita sendiri. Akan tetapi selama ini praktek di dalam hati kita, meskipun kita memeluk agama, meskipun seolah-olah kita sudah bertuhan, jadi agama apapun dan siapapun orangnya, bila agama hanya teraplikasi di dalam hatinya hanya sebuah simbol-simbol agama jasmania saja, simbol-simbol agama syariat saja, semuanya ompong, semuanya kosong. Jadi percumalah kita memeluk suatu agama apa saja. Jadi percumalah meskipun kita mengatakan bahwa diri kita sudah bertuhan, Tuhan siapa saja, tanpa kita mengenali siapa hakikat Tuhan itu sendiri. Jadi hakikat Tuhan itu sendiri, yakni yang menciptakan kita inilah Tuhan. Selama ini kitalah yang mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusia kita. Coba kita runtut ke belakang lagi. Ketika bayi sampai akil balik tiba, apakah kita tahu? Apakah kita merasa bahwa kita ini hidup saat dilahirkan? Kita sadar, kita ingat ketika kita dilahirkan. Apakah masih ingat kita? Jika kita ingat ketika kita dilahirkan, ketika kita masih bayi, kita ingat semua kejadian-kejadian itu,
maka kita boleh mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusia kita. Bila kita masih ingat saat bayi yang baru dilahirkan, bila kita wujud saat bayi kita dilahirkan, bila kita sadar kita hidup saat bayi kita dilahirkan, semua itu kan hanya kata-katanya saja. Katanya orang tua, katanya sanak famili. Akan tetapi selama ini kita tidak pernah membuktikan sama sekali bahwa kita sebenarnya berasal dari bayi. Bagaimana mungkin kita tahu saat bayi, sementara saat bayi kita tidak ada, kita gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah percaya, yakin bahwa diri manusianya sebenarnya adalah makhluk gaib. Tidak nyata, tidak wujud, tidak kuasa, tidak bisa berkehendak apapun, tidak bisa berdaya upaya apapun, tidak bisa beraktivitas apapun. Bila kita sudah meyakini itu di dalam hati kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang berimanlah, yang yakin, yang percaya bahwa diri manusianya itulah makhluk gaib. Bukan Allah yang gaib. Bagaimana mungkin bila Allah dikatakan gaib bisa menciptakan yang nyata? Bagaimana mungkin bila Allah dikatakan gaib, Allah bisa menciptakan, mewujudkan, menghidupkan diri badan-badan kita ini bila Allah itu gaib? Jadi saking nyatanya Allah, jadi saking jelasnya Allah, maka terciptalah badan-badan ini. Inilah bukti wujudullah. Inilah bukti nyatanya Allah. Badan-badan inilah bukti bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu wujud. Jadi bukan badan ini Allah loh ya. Jangan salah paham. Jika Anda bermain-main keluar diri, pasti menyangka badan-badan ini Allah. Jadi bila agar tidak gagal paham, masuklah ke dalam dirimu. Selamilah siapa hakikat diri di dalamnya. Jangan memandang diri yang di luar, karena diri yang di luar itu diri yang diri yang bohong-bohongan, diri yang merasa berkuasa atas diri. Jadi masuklah ke dalam diri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, atau urat lehermu, atau urat kematianmu. Jika dirimu masih merasa hidup, maka aku pasti gaib, kata Allah. Akan tetapi bila sudah kau putus urat nadimu, jika sudah kau persembahkan kembali bahwa hidup ini hidupnya Allah, maka lewat kematian, maka matikanlah dirimu. Jadi kalau bila Anda sangat amat kesulitan untuk mengaplikasikan ini semua, maka berbaiatlah. Karena di dalam baiat itulah akan dibimbing secara rinci bagaimana untuk mengaplikasikannya agar kita tidak bingung lagi.
Bila Anda tidak berbaiat, maka sampai kapan Anda belajar? Ya sampai saat syakaratul maut tiba, sampai baiatul akbar tiba, sampai yaumil akbar tiba. Jadi ya tergantung Anda sendiri mau bersusah-susah atau mencari yang mudah. Yang mudah ada, kenapa tidak dicari? Kok mencari jalan yang susah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang dikatakan imam besar itu adalah bila kita mengkaji subhanallah, Allah Maha Suci, berarti di dalam hati kita suci dari kemanusiaannya, suci dari urat nadi kita, jadi terputuslah urat nadi kita, jadi matilah diri kita, sehingga bertemu dengan siapa yang lebih dekat dari diri manusianya. Dialah sang pencipta, dialah hidup yang menghidupi seluruh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang hidup, yang terus menerus, yang menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi seluruh makhluk, jadi seluruh apa yang diciptakan Allah, baik itu malaikat, baik itu setan, iblis, baik itu manusia, baik itu hayawan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain, hakikatnya mereka semua itu mati. Tidak bisa hidup tanpa hidup Tuhan yang menciptakannya, tanpa hidup Tuhan yang menguasainya, tanpa hidup Tuhan yang mengkehendakinya, tanpa hidup Tuhan yang menciptakan masing-masing kemakhlukannya. Jadi itulah imam besar yang selama ini tenggelam, imam besar yang selama ini tenggelam jauh di dalam lautan kemanusiaannya. Jadi itulah permata kita yang hilang dulu saat dari tanah kita bersama imam besar, saat jadi tumbuhan kita bersama imam besar, saat menjadi buah-buahan kita bersama imam besar, saat menjadi buah-buahan sayuran padi dimakan kedua orang tua bersama imam besar, bersama uripe Allah, ketika saat jadi sperma dan sel telur bersama imam besar, saat menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, dan menjadi janin bersama imam besar. Karena imam besar itulah yang meliputi, yang menjagai, yang mencukupi, yang memelihara, yang mengkasih sayangi cikal bakalnya tubuh-tubuh ini hingga saat ini. Akan tetapi setelah akil baligh tiba, hilanglah permata itu, hilanglah imam besar itu, gaiblah atas diri manusianya imam besar itu, karena manusianya ketika detik akil baligh sudah mengikuti jejak iblis dan setan, yang mana di situ Adam diutus memakan buah khuldi agar hidup kekal di dunia ini. Akhirnya dimakanlah dengan Adam dan Hawa. Akhirnya kita makan buah khuldi itu, yakni buah pengakuan diri. Diakuilah bahwa hidup ini hidup manusia kita. Diakuilah
bahwa badan ini badan manusia kita, sehingga terbukalah aurat kita. Digambarkan aurat itu aurat yang syariat, yang dohir, yang serba jasmania, telanjang badan kita. Digambarkan, disyariatkan seperti itu. Namun pada hakikatnya aurat yang dimaksud di sini adalah ketika ada makan buah khuldi, ketika kita mengakui bahwa hidup dan badan ini hidup dan badan kita, maka terbukalah auratnya, maka terbukalah kekufuran, terbukalah kesyirikan, terbukalah keateisan, terbukalah persekutuan-persekutuan kepada Tuhannya. Terbukalah auratnya, maknanya hancur leburlah imannya, hancur leburlah takwanya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah membawa syariatullah, membawa syariat-syariat kepada umat manusia. Agar supaya apa? Agar supaya manusia bisa menunggangi syariat-syariat itu untuk buruk, untuk kendaraan menuju Tuhannya kembali, rojiun kepada Tuhannya kembali. Jadi yang dimaksud buruk-buruk itu untuk mi'raj kepada Allah, kendaraan-kendaraan kita untuk mi'raj kepada Allah, yakni ya syariat-syariat itu hakikatnya sebenarnya untuk apa? Supaya kita bisa mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi kendaraan sholat, kendaraan ibadah itu supaya apa? Supaya kita rojiun kepada Allah. Jadi nyatalah ketika apapun yang kita kerjakan wajib diawali dengan niat. Yang mana di dalam niat itu akhir kalimat dari niat yakni lillahi ta'ala, milik Allah, kembali kepada Allah, supaya manusia melaksanakan apapun aktivitasnya supaya kembali kepada Allah lah yang berbuat. Namun selama ini kita salah jalan dan tersesat. Kita dibelokkan, kita disesat-sesatkan oleh iblis dan setan yang ada di hati kita. Diutus kembali kepada Allah, diutus kembali pulang ke surga, namun kita selama ini tidak mau kembali ke surga, tidak mau kembali kepada Allah, namun kita lebih cinta kembali kepada iblis dan setan yang terkutuk yang ada di dalam neraka jahanam. Yakni apa? Kita kembali, lebih cinta kembali kepada hawa nafsu kita sendiri di atas seluruh apapun yang kita kerjakan. Jadi kendaraan-kendaraan yang dipersiapkan, yang dikirim oleh Allah yakni syariat, tidak dipergunakan secara semestinya. Kendaraan-kendaraan buruk itu kita diutus menungganginya agar sampai kepada Allah. Loh, kok malah kita menuju ke neraka, menuju imam besar kita yakni iblis dan setan. Apa maknanya? Linafsi. Maknanya apa? Yang wujud di hati kita manusianya, yang hidup di hati kita manusianya, yang berkuasa di hati kita manusianya, yang berkehendak di hati kita manusianya, yang bisa ngapa-ngapain
meskipun sholat dan ibadah di hati kita masih terakui oleh manusianya lah yang bisa berbuat. Inilah maksudnya lembah neraka itu. Lembah li nafsi. Jadi selama ini sebelum kita mengenal Allah, takkan pernah bisa lillahi ta'ala. Jadi amanah-amanah kendaraan-kendaraan syariat yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita tidak kita tunggangi, tidak kita naiki dengan amanah agar kita bisa melewati wat sirotol mustaqim yang begitu panjangnya, yang begitu lamanya, yakni seumur hidup kita. Kita diutus kembali kepada Allah dengan buruk-buruk yang bernama syariat-syariat yang kita kerjakan. Loh, kok malah kita tidak amanah, menyimpang, membawa buruk-buruk itu, membawa syariat-syariat itu ke lembah neraka daripada ke surga, daripada memandang wajhullah. Jadi inilah hakikat cerita-cerita yang ada di syariat itu. Sebenarnya ya seperti ini. Kalau di syariat selama ini kita pahami kan hanya angan-angan. Yang kita angan-angankan babakan perjalanan badaniah. Padahal Allah tidak memandang badan-badanmu. Allah tidak memandang apa yang kau lakukan. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang jadi imam besar di hatimu? Allahkah ataukah iblis dan setan yang serupa denganmu? Nah, inilah yang dimaksud hakikat imam besar itu, yakni hati selalu memahabesarkan Allah sebagai Tuhan pencipta dan Tuhan yang menghidupi diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya dan semoga umumnya kita semua kita berjalan bersama-sama menuju jihad fisabilillah, jihad memerangi hawa nafsu kita sendiri. Inilah perang yang lebih afdol, yang lebih mulia daripada perang-perang fisik. Jadi perang-perang fisik itu sangat amat remeh, sangat amat kecil dibanding peperangan jihad fisabilillah yang ada di hati ini. Jihad memerangi diri kita sendiri agar diri manusia kita tidak mengaku-ngaku sebagai pencipta, sebagai yang wujud dan yang hidup makhluknya. Jadi persembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini milik Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.